Halo peserta didik kelas 3, mari kita belajar tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Contoh pertanyaannya, nomor 1, apa saja jenis tanaman yang Bapak jual? Contoh kedua, siapa saja yang biasa membeli tanaman di sini? Contoh ketiga, bagaimana cara merawat tanaman di sini? Contoh keempat, berapa harga tanaman jenis ini? Amatilah tabel pada buku tematik halaman 142. Pada tabel tersebut tertulis daftar tugas-tugas anggota keluarga. Lalu kalian kerjakan latihan pada halaman 143, yaitu kelompokkanlah tugas-tugas pada tabel pertama berdasarkan peran anggota keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak. Setelah kalian mengamati, pilihlah yang termasuk peran ayah. Jawabannya, peran ayah adalah mencari nafkah, melindungi keluarga, merawat keluarga, dan mencintai anak. Peran ibu adalah mencintai anak, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, melindungi keluarga, dan merawat keluarga. Ada peran yang sama antara ayah dan ibu. Di sini peran yang sama adalah mencintai anak, melindungi keluarga, dan merawat keluarga. Peran anak adalah belajar, menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah. Pada halaman 144 sampai 145 ada latihan, yaitu buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Untuk menggambarkan di garis bilangan, pertama kita gambar garis dari titik 0 sampai ke titik 5 karena panjang sebuah ranting kayu yang pertama adalah 5 cm. Kemudian kita gambar garis dari titik 5, kita lompat 6 kali. Setelah kita lompat 6 kali, garis tersebut berada di titik 11. Dari titik 5, kita loncat 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata garis berada di titik 11. Sehingga 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nomor 2, Edo mempunyai
mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Untuk menggambar garis bilangan, pertama kita gambar garis dari titik 0 sampai ke titik 8 karena panjang daun yang dimiliki oleh Edo 8 cm. Kemudian kita gambar garis dari titik 8, kita loncat 8 kali karena daun yang dipegang oleh Benny 8 cm. Kita loncat 8 kali dari titik 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga garis sampai ke titik 16. Jadi 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nomor 3, panjang sehelai rumput 9 cm. Panjang sehelai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput? Cara menggambar garis bilangannya. Yang pertama kita gambar garis dari titik 0 sampai titik 9 karena sehelai rumput yang pertama adalah 9 cm. Lalu kita gambarkan garis dari titik 9 loncat 4 kali karena panjang rumput lainnya atau rumput yang kedua adalah 4 cm. Kita loncat 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga garisnya dari titik 9 menuju ke titik 13. Jadi 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nomor 4, Lani mengukur 2 batang lidi 7 cm dan 8 cm. Berapakah panjang kedua lidi? Untuk menggambar garis bilangan, pertama kita gambarkan garis dari titik 0 sampai dengan titik 7 karena panjang batang lidi pertama 7 cm. Kemudian kita gambarkan garis yang kedua, yaitu panjang lidi yang kedua adalah 8 cm, sehingga kita loncat 8 kali dari titik 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga garisnya sampai ke titik 15. Jadi 7 ditambah 8 sama dengan 15. Nomor 5, panjang sebuah cabai rawit 4 cm. Panjang cabai rawit berikutnya adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Cara menggambar garis bilangan, yang pertama kita gambarkan garis dari titik 0 ke titik 4 karena panjang cabai rawit yang pertama adalah 4 cm. Lalu kita gambarkan garis panjang cabai rawit yang kedua yaitu 7 cm. Kita melompat 7 kali dari titik 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga garis menuju ke titik 11. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga karena ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga.
Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Pada halaman 147, tuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga melalui cerita yang tadi. Ayah perannya pergi bekerja, mencari nafkah, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peran atau tugas ibu, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Tugas Benny adalah menyiram tanaman setiap sore, pergi ke sekolah, belajar, dan menyiapkan keperluan sekolah. Mari kita baca bacaan tentang perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuning-kuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Yang pertama, penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Perawatan yang kedua yaitu pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Keempat, pemangkasan. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Yang kelima, pengendalian hama. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau.